warahmatullahi wabarakatuh. Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan awalan atau pembukaan yang diawali dengan doa ini, apa yang akan kita pelajari hari ini nanti dapat bermanfaat serta barokah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Masuk semua ya hari ini ya anak-anak. Alhamdulillah masuk semua. Langsung saja Bapak ingin mengetahui apakah kalian masih ingat tentang materi yang pernah kita bahas minggu kemarin? Masih. Apa itu materinya? Taubatan nasuha. Apa maksud dari taubat? Masih ingat ya? Taubatan nasuha adalah menyesali segala perbuatan tercela, juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya kembali. Beri aplaus untuk Fatimah. Ada yang tahu tentang hikmah dari taubat? Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hikmah dari taubat yaitu meningkatkan serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi kita kali ini, saya akan menerangkan tentang akhlak tercela. Namun sebelum itu, di sini Bapak akan menampilkan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Adapun tujuan dari pembelajaran materi akhlak tercela yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran siswa dapat memahami dan mengenali perilaku-perilaku yang tidak baik dan tidak adil, serta memahami dampak terhadap diri sendiri dan orang lain. Tujuan yang kedua, diharapkan mampu mengembangkan nilai-nilai positif. Tujuan yang nomor tiga, mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang nomor empat, yaitu mampu meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Terus yang kelima, kalian diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika dan moral. Namun, sebelum kita melanjutkan materi pertemuan kita kali ini, apakah ada yang tahu apa itu licik? Apa itu licik? Licik adalah curang. Terus, kalau tomak, ada yang tahu apa itu tomak? Rakus. Kalau dolim, apa itu dolim? Menyakiti orang tanpa alasan. Terus yang terakhir, diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil berdasarkan perbedaan. Baiklah anak-anakku, sedikit Bapak jelaskan apa itu licik. Licik artinya berbuat curang dengan cara tersembunyi. Contohnya ketika misalnya sampean atau anak-anak sedang mengerjakan ujian kenaikan kelas. Lah, karena dengan ketidakpercayaan anak-anak terhadap dirinya sendiri, maka anak-anak melakukan kecurangan itu. Supaya apa? Nilainya mendapatkan nilai yang baik, tapi dengan cara yang salah, yakni mencontek. Itu namanya licik atau berbuat curang. Terus dampak dari licik itu apa? Dampak dari sikap licik itu yaitu merusak kepercayaan dan hubungan sosial. Terus selanjutnya, sifat tomak. Tomak itu artinya keinginan berlebihan untuk memiliki lebih dari cukup. Bahasanya, orang itu sudah mempunyai semuanya, tapi
masih merasa kekurangan. Itu namanya rakus atau toma. Contoh toma itu seperti apa? Mengambil lebih dari haknya dalam pekerjaan atau harta. Oke. Kalau misalkan kita sudah punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, tapi kita merasa kurang, itu namanya toma. Lah, sebab-sebab orang yang toma itu apa? Karena kurangnya bersyukur. Tampak dari sikap toma yaitu membuat konflik dan ketidakadilan di dalam masyarakat atau lingkungan. Selanjutnya, pengertian dolim yaitu berbuat dolim berarti menyakiti atau menindas orang lain tanpa alasan. Ya, contohnya orang yang berbuat dolim itu seperti apa? Majikan mempekerjakan buruh tanpa upah yang layak. Terus contoh selanjutnya, penindasan terhadap kaum lemah dan lingkungan sekitar tanpa alasan yang jelas. Lah, itu namanya zalim. Adapun dampak dari zalim yaitu yang jelas yang pertama akan munculnya rasa tidak adil dan kerusuhan sosial. Selanjutnya tentang diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil berdasarkan perbedaan baik itu suku, ras maupun agama. Contoh perbuatan diskriminasi yaitu penolakan izin kerja karena suku berbeda. Atau contohnya misalnya ada suku Jawa dengan suku Dayak. Sama-sama melamar di suatu perusahaan, tapi perusahaan itu tidak menerima orang suku Dayak dengan alasan karena sukunya berbeda dengan suku Jawa. Itu namanya diskriminasi. Untuk supaya kita pembelajaran kali ini lebih semangat lagi, silakan anak-anak berdiri. Sudah selesai berdiri? Siap? Silakan ikuti gerakan Bapak ya. Yang pertama, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Tepuk tangan. Untuk lebih memahami tentang pembahasan kita kali ini supaya anak-anak lebih paham, maka Bapak ingin kalian membentuk sebuah kelompok. Kita butuh 4 kelompok. Yang kelompok pertama nanti langsung saja guys, Bapak tunjuk mulai baris paling kanan, kelompok 1. Yang kedua kelompok membahas tentang licik. Kelompok yang kedua membahas tentang toma atau tamak. Kelompok yang ketiga membahas tentang zalim. Kelompok yang keempat membahas tentang diskriminasi. Ini materinya. Silakan anak-anak berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bentuk barusan. Silakan anak-anak berdiskusi, Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk menerangkan tugas yang sudah Bapak berikan pada kelompok kalian masing-masing. Ada kesulitan anak-anak? Apakah ada kesulitan kelompok 2?
Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Baik, Bapak ingin kalian mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok kalian, mulai dari kelompok 1 tentang bab tentang licik. Baik, yang mewakili dari kelompok 1 silakan maju ke depan, 3 orang atau 4 orang menerangkan hasil diskusi. Ayo silakan. Kelompok 1 tentang materi licik, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Orang yang seringkali menggunakan budaya golongan atau ikut contoh-contoh dari licik. Yang datang lain kita dan semacam berbicara tidak sesuai dengan hati nurani. 2. Berbohong atau memanipulasi orang lain. 3. Menggunakan tipu daya untuk mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Berikut adalah beberapa cara untuk menghindari licik. 1. Berbicara jujur dan transparan. Tidak menggunakan tipu daya atau manipulasi. Berusaha memahami perspektif orang lain. Sudah. Apa ada yang ditanyakan pada kelompok 1? Ada yang ditanyakan? Sudah ya? Jelas semuanya? Selanjutnya kelompok 2 silakan maju tentang membahas tentang Tamak. Tamak adalah sifat atau perilaku yang tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki dan selalu menginginkan lebih banyak. Orang yang tamak seringkali tidak peduli dengan kebutuhan dan perasaan orang lain dan hanya memikirkan tentang keuntungan pribadi. Berikut adalah contoh-contoh dari tamak. 1. Tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki dan selalu menginginkan lebih. Terlalu mencintai harta dan tidak peduli dengan cara mendapatkannya. Tidak mau berbagi dengan orang lain dan terlalu hemat dalam membelanjakan harta. Contohnya, seseorang yang melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri dan tidak peduli dengan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut adalah ciri-ciri dari tamak. Tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, selalu menginginkan lebih, tidak peduli dengan kebutuhan dan perasaan orang lain, berfokus kepada keuntungan pribadi, tidak mau berbagi dengan orang lain. Dalil nakli Al-Quran Surat Al-Humazah ayat 1-2. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Hadis Nabi Muhammad SAW, kaya itu bukanlah dengan banyaknya harta, tetapi kaya itu adalah kaya jiwa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil akli, tamak dapat menyebabkan seseorang menjadi tidak puas dan tidak bahagia. Tamak dapat merusak hubungan antara manusia dan menyebabkan konflik.
Berikut adalah beberapa cara untuk menghindari perilaku tamak. 1. Berusaha puas dengan apa yang dimiliki. 2. Tidak terlalu fokus pada keuntungan pribadi. 3. Berbagi dengan orang lain dan membantu mereka yang membutuhkan. Beberapa hikmah yang dapat dipetik dari pembahasan tentang tamak yaitu meningkatkan rasa syukur dan kepuasan dengan apa yang dimiliki, mengembangkan kesadaran akan pentingnya berbagi dan membantu orang lain, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebahagiaan yang tidak hanya datang dari harta. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan serta mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai zalim. Jadi, zalim adalah perilaku yang tidak adil atau zalim terhadap seseorang atau kelompok, seringkali dengan tujuan untuk menyakiti atau menganiaya terhadap orang lain. Contoh-contoh dari perilaku zalim antara lain. Yang pertama, berbuat aniaya dan tidak adil terhadap orang lain. Yang kedua, mencuri hak orang lain dan tidak peduli dengan perasaan mereka. Yang ketiga, karena tidak puas dengan prestasinya di sekolah. Selanjutnya, zalim juga dapat berupa zalim terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Dirinya sendiri misalkan melakukan perbuatan dosa atau meninggalkan sholat. Sedangkan zalim terhadap orang lain seperti mencuri atau memukul. Ciri-ciri dari zalim antara lain adalah berbuat aniaya dan tidak adil terhadap orang lain, mencuri hak orang lain, tidak peduli dengan perasaan orang lain, berusaha menyakiti atau menganiaya orang lain, serta tidak memiliki empati dan juga kasih sayang. Untuk selanjutnya adalah dalil tentang zalim yang akan dibacakan oleh rekan saya, Anissa Solihah. Dipersilahkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dalil perilaku zalim. Dalil nakli. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 148 yang berisi Allah tidak menyukai ucapan buruk atau yang diucapkan secara terang-terangan kecuali oleh orang yang dianiaya. Yang kedua, ada juga dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berisi sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang berbuat zalim pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalil akli. Yang pertama adalah zalim dapat menyebabkan penderitaan dan kerugian bagi orang lain. Yang kedua, zalim dapat merusak kepercayaan dan hubungan antar manusia. Berikut penjelasan untuk menghindari zalim yang akan disampaikan oleh rekan saya, Muhsan Edo Saputra. Silakan. Menghindari zalim, berusaha berlaku adil dan tidak memihak. 2. Menghormati hak orang lain. 3. Tidak berusaha menyakiti atau menganiaya orang lain. 4. Berusaha memahami perspektif orang lain yang mengembangkan empati. 5. Membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan orang lain. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kami yang bernama Alta. Hikmah dari menghindari zalim. 1. Membangun hubungan yang baik dan
dan harmonis dengan orang lain. 2. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan dan kesetaraan. 3. Menghindari 4. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya empati dan kasih sayang. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 tentang diskriminasi. Silakan maju ke depan yang mewakili. Silakan kelompok 4. Yusuf, Hamid, Firman, silakan maju ke depan. Penjelasan tentang diskriminasi. Diskriminasi adalah perilaku yang membedakan seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual. Diskriminasi dapat berupa tindakan yang tidak adil, penghinaan atau penganiaya terhadap seseorang atau kelompok karena karakteristik tersebut. Berikut adalah contoh-contoh diskriminasi. Diskriminasi membeda-bedakan karakteristik tertentu seperti ras, agama, atau jenis kelamin, tidak memberikan kesempatan. Contoh, seseorang yang tidak menerima karyawan baru karena berbeda agama atau ras. berikut adalah ciri-ciri diskriminasi. Membeda-bedakan orang lain berdasarkan karakteristik tertentu. 2. Tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang. 3. Berusaha menyingkirkan atau mengisolasi orang lain kepada perbedaan. 4. Tidak memiliki toleransi dan kesadaran akan keberagaman. 5. Berusaha mempertahankan kekuasaan atau dominasi atas orang lain. Berikut adalah contoh dalil nakli. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang non-Arab kecuali dengan takwa. Hadis riwayat Ahmad. Dalil akli. Diskriminasi dapat menyebabkan penderitaan dan kerugian bagi orang lain. Diskriminasi dapat merusak kepercayaan dan hubungan antar manusia. Berikut penjelasan yang bisa kami sampaikan tentang diskriminasi. Selebihnya atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya dari materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu perilaku licik, tomak, zalim, dan diskriminasi dapat merusak hubungan antar manusia dan menciptakan ketidakadilan. Dengan adanya perbuatan licik, zalim, tomak, diskriminasi itu akan membuat hubungan sosial kita itu tidak baik kan? Yang ada di sekitar lingkungan kita. Oleh karena itu penting untuk menghindari perilaku-perilaku tersebut dengan mengembangkan nilai-nilai positif untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.
untuk tugas yang terakhir, Bapak akan memberikan supaya tahu sampai mana pemahaman kalian tentang materi yang kita bahas. oke. Bapak akan membagikan soal-soal. Nanti saya kasih waktu 10 menit untuk dikerjakan. Setelah dikerjakan, silakan perwakilan dari kelompoknya untuk mengumpulkan di depan. Ini materinya, soalnya. Ini soalnya. Dan ini soalnya. Silakan dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Baiklah anak-anak, waktunya untuk mengerjakan sudah selesai. Silakan dikumpulkan kembali. Langsung. Silakan tugasnya dikumpulkan kembali ke depan. Dari yang mewakili silakan maju ke depan. Terima kasih anak-anakku. Untuk pertemuan kita kali ini perlu Bapak tekankan lagi bahwasanya hikmah dari Yang licik, tomak, dolim, serta diskriminasi, yaitu kesimpulannya bahwasanya kita itu diharapkan supaya bisa, karena dengan adanya perbuatan licik ini dampaknya dapat merusak hubungan kita dengan sesama serta apa? Dapat memunculkan ketidakadilan antar sesama. Jadi dengan demikian kita dapat menjadi individu yang lebih baik, lebih peduli dengan orang lain. Oleh karena itu anak-anak diharapkan bisa untuk menghindari perilaku-perilaku tersebut serta mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Perlu Bapak sampaikan juga untuk materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, maka kita akan membahas tentang Adab atau hikmah menjenguk orang sakit, ya, menjenguk orang yang sakit. Untuk itu Bapak mohon supaya kalian membaca tentang bab itu sebelum kita pelajari untuk minggu depan. Dan materinya yang sudah sesuai Bapak bagikan melalui file WA Group, harap itu dipelajari untuk persiapan pertemuan kita minggu depan. Marilah kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya anak-anak. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua serta berkah untuk kehidupan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.